Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari semester 5 sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran konstitusi dalam pengaturan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang pertama itu mengenai tentang peran konstitusi sesuai dengan Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 secara jelas menjamin kebebasan beragama melalui beberapa pasal, seperti pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Konstitusi menekankan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Peran konstitusi juga tampak dalam 3 aspek penting berikut. Yang pertama, mengenai pemberian hak konstitusional yang eksplisit, yaitu konstitusi menjamin hak kebebasan beragama sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi tanpa pengecualian, bahkan dalam keadaan darurat. Yang kedua, mengenai pelindungan melalui lembaga negara. Dalam hal ini, terjadi pelanggaran terhadap hak beragama, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang peraturan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Peran ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan beragama. Yang ketiga, mekanisme pengawasan dan implementasi. Konstitusi tidak hanya menjamin kebebasan beragama dalam bentuk pernyataan, tetapi juga mengamanatkan kepada pemerintah dan institusi terkait untuk melindungi hak ini. Negara berkewajiban mencegah tindakan intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Beberapa kebijakan lokal atau perlakuan terhadap kelompok minoritas menunjukkan ketidaksesuaian dengan semangat Undang-Undang 1945. Dalam hal ini, peran konstitusi terus diuji dalam menjaga kebebasan beragama secara adil dan merata bagi seluruh warga negara dengan bantuan lembaga yudisial dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, tentang tantangan dalam implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang pertama, diskriminasi terhadap minoritas. Meskipun dalam Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan ini masih terjadi. Beberapa kelompok mengalami pembatasan dalam menjalankan ibadah atau membangun tempat ibadah. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara perlindungan konstitusional dan implementasinya, terutama ketika pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, peraturan daerah yang diskriminasi. Beberapa daerah atau perda seringkali dianggap membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Misalnya, ada perda yang hanya mengizinkan pembangunan tempat ibadah dengan persetujuan mayoritas warga setempat, yang seringkali terjadi hambatan bagi kelompok minoritas. Padahal, dalam
Undang-Undang 1945, negara seharusnya melindungi kebebasan beragama semua warga tanpa pengecualian. Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam mengawasi dan membatalkan perda yang bertentangan dengan hak konstitusional tersebut, meskipun tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, intoleransi sosial dan kurangnya penegakan hukum. Intoleransi antar agama di tingkat masyarakat kerap menjadi tantangan bagi kebebasan beragama. Undang-Undang 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi semua warga negara. Tetapi lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi seperti perusakan tempat ibadah mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Penegakan aparat penegak hukum cenderung sangat lambat dalam menangani kasus yang berkaitan dengan diskriminasi agama atau keyakinan, yang berakibat pada ketidakadilan bagi kelompok yang rentan. Berikutnya, interpretasi yang berbeda terhadap konstitusi, yaitu seringkali pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mahkamah Konstitusi dan peradilan lainnya menghadapi dilema dalam menafsirkan pasal-pasal kebebasan beragama, terutama dalam kasus-kasus yang bersinggungan dengan nilai-nilai budaya atau norma sosial yang kuat. Interpretasi yang berbeda ini dapat mengaburkan peran perlindungan konstitusional bagi kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Selanjutnya, tentang keterbatasan akses terhadap keadilan. Kelompok agama minoritas yang memiliki diskriminasi seringkali kesulitan mengakses lembaga hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kendala administratif, dan ketakutan akan represiasi sosial. Padahal konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap hukum, meskipun hak yang untuk menuntut keadilan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, realisasinya masih sering terhambat oleh faktor-faktor sosial, politik, dan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peran Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada undang-undang atau peraturan yang dianggap mengancam kebebasan beragama, masyarakat atau pihak terkait dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya, Mahkamah Konstitusi telah menerima beberapa
pengujian terhadap undang-undang yang mengatur kebebasan beragama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang seringkali dianggap menimbulkan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi dapat membatasi penerapan undang-undang yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi dalam melindungi kebebasan beragama. Yang kedua, pemberian tafsir yang konstitusional terhadap pasal kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang menjamin kebebasan beragama seperti yang tertuang dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memberikan penafsiran yang konstitusional terhadap pasal-pasal ini, Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat pemahaman bahwa kebebasan beragama dan keyakinan adalah hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Penafsiran konstitusional ini penting karena membantu menjaga agar kebebasan beragama tidak diabaikan dan dilanggar oleh kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Yang ketiga, menjembatani konflik antar hak konstitusional dan nilai-nilai sosial. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusional dihadapkan pada situasi di mana hak atas kebebasan beragama bertabrakan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat di masyarakat. Sebagai contoh, isu-isu mengenai kelompok kepercayaan yang seringkali dianggap berbeda dengan agama mayoritas. Dalam kondisi ini, Mahkamah Konstitusi berperan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional dengan menjaga harmoni sosial. Mahkamah Konstitusi perlu memberikan keputusan yang tidak hanya berpihak pada prinsip konstitusional, tetapi juga mampu menjawab dinamika sosial yang ada. Yang keempat, melindungi hak-hak minoritas. Mahkamah Konstitusional berperan penting dalam melindungi hak-hak kelompok agama dan kepercayaan minoritas. Dalam beberapa keputusan, Mahkamah Konstitusional telah menegaskan pentingnya non-diskriminasi dan kesetaraan dalam perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Mahkamah Konstitusional dapat meyakinkan bahwa setiap aturan yang memicu diskriminasi terhadap kelompok agama atau kepercayaan minoritas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan upaya untuk menghapuskan praktik-praktik diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama. Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan prinsip konstitusional. Keputusan Mahkamah Konstitusional seringkali memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan agar sejalan dengan konstitusi. Dalam kasus ini, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sesuatu undang-undang atau peraturan bertentangan dengan kebebasan beragama, pemerintah dan legislatif biasanya dituntut untuk melakukan revisi dan pembatalan.
Ini adalah mekanisme penting yang membuat Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas kebijakan negara agar tetap dalam bingkai konstitusional. Yang selanjutnya tentang menyediakan wadah untuk akses keadilan. Mahkamah Konstitusi memberikan akses bagi masyarakat, terutama kelompok yang merasa kebebasan beragamanya terancam, untuk memperoleh keadilan. Melalui uji materi, individu dan kelompok dapat diperjuangkan hak-hak mereka secara konstitusional tanpa harus bertanggung pada prosedur legislatif yang panjang. Ini membuat Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang dapat memberikan perlindungan langsung terhadap hak konstitusional individu. Secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia sangat penting dalam memastikan bahwa Undang-Undang 1945 benar-benar melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Sekian dan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.